Wah, Mas Arisku sebentar lagi mau menikah dapat calon istri Neng, jadi mantu Kiai. Sebentar lagi jadi ustaz, kakakku. Ayah bangga kan? Tanya Salsa antusias bangga sekali abangnya dijadikan menantu Kiai. Biuh Salsa, kalau ngomong. Semakin mas tekanan batin. Ia bangga, ayah bangga kepada kalian. Anak-anaknya ayah semua. Alhamdulillah, mendapatkan jodoh yang baik. Satunya dijadikan menantu Kiai, satunya dosen, satunya Arjuna jatuh dari oven. Tawa beliau menggelegar melihat ekspresi menantunya yang duduk di bawah beliau. Salsa yang langsung konek yang dimaksud ayahnya langsung menerkam suaminya bangga sekali di bawah tanpa ampun. Salsa, astagfirullahaladzim. Malu. Didorong muka istrinya yang hendak menyodorkan bibir tajam ke arah wajah meski tubuhnya tidak berkutik di dalam tahanan sahabat. Semua itu tidak terlepas dari doa ibu kalian. Bu Fani bersiaga melihat kedua anaknya menatap beliau menyeringai sudah tahu apa yang bakal terjadi. Hayo, mau apa kalian? Ndak lihat, ibu gendong Caca. Obrolan terus berlanjut membahas apapun yang berkaitan dengan acara lamaran nanti. Tanpa sepengetahuan semuanya Faiz mentransfer puluhan juta uang ke rekening bapak mertua yang di mana rekening maupun ATM dibawa oleh ibu mertua. Bu Fani mengerutkan kening melihatnya bertanya-tanya setelah menerima pesan pemberitahuan yang masuk di gawai. Faiz tersenyum membuat beliau terharu mengelus pundak menantu sembari mengucap terima kasih. Segala persiapan mulai dicicil keesokan harinya supaya tidak ada yang terlupa. Terutama para wanita yang paling antusias menyiapkan apa yang dibutuhkan saat lamaran nanti. Termasuk Fanya, meski kehamilannya sudah memasuki trimester kedua ia tetap tidak mau ketinggalan, syukurlah morning sickness sudah tidak lagi dirasa. Hubungannya dengan Bima semakin erat, tiada hari tanpa saling melepas rindu lewat layang suara. Kedua orang tua Bima juga sering berkunjung menanyakan kabar dirinya dan juga calon cucu yang masih sembunyi di dalam perut. Hari ini, mereka semua heboh menyiapkan diri hendak Kemal mencari lagi baju yang senada untuk mereka semua. Terkecuali, Pak Hamdi dan Pak Darmawan yang sudah lebih dulu berangkat ke tempat kerja dengan seragam yang berbeda. Aris menyusul ibunya ke dapur lalu mencomot tempe yang baru saja diangkat dari penggorengan. Bu, ini buat hantaran. Nanti sisanya Aris transfer. Aris meletakkan tumpukan uang pecahan 50 ribuan di atas piring yang hendak buat menaruh tempe supaya beliau nanti saat membutuhkan uang kas tidak bingung antre ke bank. Gak usah, sudah simpan saja. Untuk hantaran ibu sudah dikasih uang sama adikmu. Ibu ambilkan piring, Riz. Setelah mereka semua sarapan, sekitar jam 10 berangkatlah semua ke tempat pusat pembelanjaan yang tidak jauh dari rumah. Faiz dan Aris mengawal bidadari-bidadari mereka berbelanja memasrahkan semua urusan ke tangan para wanita. Mereka berdua cukup menyiapkan isi dompet yang tebal dan harus siap mengikuti kemanapun kaki kaum hawa tersebut melangkah. Ya segampang itu tapi cukup melelahkan, apalagi kaki yang diikuti seperti telah diisi baterai full no load. Lari ke sana lari ke sini mencari sesuatu yang tidak pasti dan ujungnya kembali lagi, begitu terus sampai tulang kaki mogok enggan digerakkan. Keduanya bergantian mendorong kereta dorong yang berisi bayi dan peralatan lengkap yang dibutuhkan Caca, layaknya seorang babysitter. Para wanita sudah berkumpul di tempat kasir mempersilahkan ATM berjalan mereka menyelesaikan transaksinya. Biar Faiz saja mas, ipar lelakinya mengajukan diri untuk membayar semua. Wah, serius Is? Terima kasih banyak sudah sudi membiayai semua keperluan acara pertunangannya mas. Digenggam erat kedua tangan iparnya tapi setelah mendengar ucapan terima kasih yang terlontar tangan besarnya dientakkan kasar. Enak saja, yang lain ya mas biaya sendiri. Ah gak seru, nanggung. Kamu kan anak orang kaya. Setelah Faiz menggelontorkan sejumlah uang mereka membagi tugas rata membawa tas belanjaan yang tidak akan mampu jika hanya dua tangan saja yang menanggung beban berat. Sudah selesai, tanya Faiz tanpa basa-basi kaki rasanya sudah sangat kecil. Belum cari cincin kawin, gaun dari atas sampai bawah untuk kakak ipar. Ah masih banyak lagi, ini saja baru dapat seragam buat lamaran nanti, absen Salsa dengan 10 jarinya. Mata keduanya mendelik tidak percaya setelah hampir setengah hari full pindah dari satu mal ke mal lain cuma dapat seragam. Ditarik tangan istrinya tidak lupa mendorong kereta dorong anaknya yang sedang tertidur pulas setelah banyak drama menangis, minta susu, minta gendong, ganti popok dan banyak lagi tangisan. Tidak mau kalah, Aris menggandeng pulang ibu serta adiknya yang masih tengok tergoda banyak barang. Ini semua tidak bisa dibiarkan sebelum benar-benar tulang ini mogok berpindah tempat. Sebelum pulang ke rumah mereka mampir ke rumah makan siap saji untuk makan siang yang sudah tertunda lama dan juga membeli makanan untuk dibungkus buat makan malam nanti. Masalah tagihan makan Faiz sudah lebih gercep lagi membayar sebelum mereka berpesan. Yang pasti uang cas yang dibayar lebih dari yang dipesan dan minta ke kasir jika masih ada lebihannya lagi dikembalikan berupa makanan yang dibungkus dengan menu sama. Untuk beberapa hari Salsa lupa akan kegundahan mengenai kafe yang dikelola suaminya.
Ia sudah disibukkan mendata barang bawaan dan acaranya nanti karena nanti acara lamaran juga digelar di rumah ayahnya jadi ia sudah heboh sendiri bersama ibu dan kakak perempuan. Beberapa hari pula itu ia mengajak keluarga kecilnya tidur di rumah orang tuanya hanya Faiz yang mondar-mandir dari kafe ke rumah mertua. Bu Fani sudah mencicil semua bersama tetangga membuat jajanan kering untuk menyambut calon besan karena acara di rumah beliau jarak 2 hari setelah acara di Endalem Abah. Calon manten kok lemas gitu, apa hari ini belum dapat ucapan selamat pagi dari calon istri sampai gak bertenaga kayak gitu, sapa Fahri yang baru sampai langsung menyelonong masuk ke dalam kamar. Mana ada, acara kayak begitu. Bisa-bisa langsung diijabin sama Abah. Nyapa saja langsung suruh melamar, sengat Aris. Hah, semudah itu, goda Fahri kepada calon pengantin sebelum tawanya pecah. Tidak berselang lama adiknya menyusul masuk kamar seraya membawa alat pertukangan hendak membetulkan pintu yang sudah lama terkapar. Peh, serius Is? Sejak kapan kamu bisa betulin sendiri pintu yang rusak? Tanya Fahri tidak percaya. Mana ada, noh. Tunjuk Aris ke pria yang berbaring memunggungi ketiganya seraya memainkan gawai dengan kedua tangan. Lelaki itu meringis setelah membalikkan badan, di mana kehadirannya tidak disadari sejak tadi oleh kakak bosnya. Loh, Al. Sejak kapan kamu di situ? Adikmu betulin sendiri pintu? Heh, jaran goyang berubah jadi jaran kepang. Dia saja disuruh ayah betulin kawat jemuran yang putus langsung beli jemuran baru, bukannya dipasang kembali. Katanya ribet, ya malah ribetan dia lah. Bawa jemuran segitiga ban pakai motor lagi, parah. Padahal ada mobil, noh 2. Bawahan sama bosnya tertawa terpingkal akibat seloroh Aris yang benar adanya. Ramondro, tanggapan Fahri singkat. Grogi mas grogi, beleng semua. Padahal harganya itu 200.000 tak kasih 2.000 nunggu kembalian, aku kira 200 perak. Senyum Aris menghilang lagi mendengar pengakuan adik iparnya yang terlewat entahlah. Bungkus lagi itu adikmu, bawa pulang.